Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Khairunisa, NPM 23510400034. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab 3 pertanyaan tentang analisis pasar dan strategi marketing dalam konteks bisnis syariah. Pertanyaan yang pertama, mengapa perlu analisis kondisi pasar, sosial, budaya, bahkan politik sebelum membuat rancangan iklan? Sebelum membuat sebuah rancangan iklan, kita harus lebih dulu memahami pasar secara menyeluruh, bukan cuma dari sisi ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, bahkan politik. Kenapa hal ini penting? Karena iklan bukan sekedar gambar atau kata-kata yang menarik, tetapi juga cara sebuah merek berkomunikasi dengan masyarakat. Setiap daerah atau setiap kelompok masyarakat punya nilai kebiasaan yang berbeda-beda. Apa yang dianggap lucu di satu tempat bisa jadi tidak sopan di tempat yang lain. Begitu juga dengan simbol atau warna atau gaya bicara. Semua punya makna tersendiri tergantung budaya dan lingkungan sosialnya masing-masing. Kalau kita tidak paham hal-hal itu, iklan yang kita buat bisa jadi disalahartikan, bahkan menimbulkan kontroversi. Selain itu, kondisi politik juga bisa berpengaruh besar. Kadang warna simbol atau kata-kata tertentu bisa dikaitkan dengan kelompok atau isu politik tertentu tanpa kita sadari. Dengan melakukan analisis pasar yang baik, kita bisa menghindari hal-hal itu dan memastikan pesan yang kita sampaikan tetap netral, aman, diterima positif oleh masyarakat luas. Jadi analisis kondisi pasar itu bukan cuma langkah-langkah tambahan, tetapi bagian penting sebelum membuat iklan. Dengan memahami masyarakat dari sisi sosial, budaya, politik, kita bisa menciptakan iklan tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga relevan, sopan, menyentuh hati. Pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa konsumen di masa kini lebih senang dengan display harga yang pasti dibanding mekanisme tawar-menawar? Jadi, konsumen di masa kini lebih senang dengan display harga yang pasti dibanding mekanisme tawar-menawar. Hal ini terjadi karena pola pikir dan gaya hidup masyarakat sudah banyak berubah. Sekarang orang-orang ingin semua hal serba cepat, praktis, dan jelas. Mereka tidak mau buang waktu hanya untuk menawar harga apabila kalau tujuannya sama-sama ingin mendapatkan harga yang lebih baik. Dengan harga yang pasti, konsumen merasa lebih aman dan nyaman karena tidak ada perbedaan harga antar pembeli. Semuanya jadi transparan dan pembeli bisa langsung memutuskan tanpa takut ditipu atau dirugikan. Selain itu, kebiasaan belanja online juga berpengaruh besar di dunia digital. Harga sudah ditampilkan dengan jelas dan bisa langsung dibandingkan antar toko sehingga tawar-menawar terasa tidak efisiensi lagi. Harga yang pasti juga menciptakan rasa keadilan dan profesionalitas antara penjual dan pembeli. Konsumen merasa lebih dihargai karena harga produk tidak berubah hanya berdasarkan kemampuan menawar seseorang. Jadi bisa disimpulkan bahwa konsumen masa kini lebih memilih kejelasan dan kepercayaan dalam berbelanja, bukan sekedar kesenangan dalam proses tawar-menawar. Lanjut, pertanyaan yang ketiga, mengapa Zeigarnik Effect terkadang dilakukan sebagai strategi marketing dan berikan analisis kelemahan strategi tersebut? Zeigarnik Effect sering digunakan dalam strategi marketing karena efek ini bisa menimbulkan rasa penasaran yang kuat pada konsumen. Secara sederhana, Zeigarnik Effect adalah kecenderungan seseorang untuk memilih mengingat hal yang belum selesai daripada yang sudah selesai. Dalam dunia iklan, hal ini memanfaatkan lewat promosi atau teaser yang dibuat setengah, seolah belum lengkap agar orang terus-menerus dan ingin tahu kelanjutannya. Misalnya iklan yang hanya ditampilkan potongan gambar produk dengan kualitas segera hadir atau tunggu tanggal mainnya. Strategi seperti ini membuat orang penasaran membicarakan produk itu dan akhirnya menunggu momen peluncurannya. Itulah kenapa efek ini efektif dalam menarik perhatian dan membangun antusiasme masyarakat. Tetapi juga strategi ini juga punya kelemahan. Kalau rasa penasaran yang sudah dibangun ternyata tidak diakhiri dengan hasil yang memuaskan, konsumen bisa merasa kecewa atau bahkan kehilangan kepercayaan pada merek tersebut. Selain itu, kalau terlalu sering dipakai, strategi ini bisa terasa membosankan dan kehilangan daya tariknya. Jadi, Zeigarnik Effect memang bisa jadi alat marketing yang kuat untuk menarik perhatian dan membangun ekspektasi.
tetapi juga harus digunakan dengan hati-hati. Pastikan janji yang dibuat di awal benar-benar ditepati supaya kepercayaan konsumen tetap terjaga. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.